Selamat datang di Cek Fakta, kanal yang membeda setiap berita panas dunia sepak bola, mengungkap fakta di balik layar, dan menelusuri setiap detail kontroversi dengan objektif. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena di sini, kami tidak hanya menyampaikan kabar, kami membongkar faktanya. Dunia sepak bola Asia kini benar-benar berguncang. Sebuah kabar yang menggetarkan jagat olahraga benua ini muncul dari pertemuan penting antara FIFA dan AFC terkait pembentukan federasi baru yang disebut Uni Asia. Langkah ini langsung menimbulkan kontroversi hebat. Beberapa negara menanggapi dengan antusias, sementara Malaysia secara resmi menolak ide ini, bahkan sampai menyatakan bahwa langkah Uni Asia bisa mengganggu kestabilan sepak bola regional. Debat panas ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi mengguncang seluruh tatanan sepak bola Asia. Tidak kurang dari pihak FIFA, AFC, dan para anggota Uni Asia saling bertukar argumen, masing-masing menegaskan posisi mereka dengan keras. Pembentukan Uni Asia muncul dari keinginan beberapa negara Asia Timur dan Tenggara untuk memiliki federasi baru yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari dominasi politik Asia Barat. Negara-negara ini selama bertahun-tahun merasa bahwa keputusan-keputusan AFC terlalu condong ke blok Arab dan mengabaikan kepentingan Asia Timur Tenggara. Contohnya, pembagian slot Liga Champions Asia yang timpang, jadwal turnamen yang tidak adil, serta dominasi sponsor dari kawasan barat yang membuat negara Asia Timur kurang mendapat perhatian. Seiring waktu, rasa ketidakpuasan ini menumpuk. Pertemuan-pertemuan tertutup diadakan di Tokyo, Seoul, dan Bangkok. Dari pertemuan ini muncul gagasan radikal. Bagaimana jika kita membentuk federasi baru yang benar-benar mengutamakan kepentingan Asia Timur Tenggara? Ide ini segera menjadi topik pembicaraan panas. Banyak analis sepak bola menyebut langkah ini sebagai revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia modern. Pada pertengahan 2025, para delegasi negara anggota Asia Timur dan Tenggara resmi mengumumkan pembentukan Uni Asia dengan tujuan menciptakan sistem kompetisi yang adil, transparan, dan berbasis merek. Namun, langkah ini tidak diterima semua pihak. Malaysia, salah satu anggota kunci AFC, menolak keras dan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan. Kami tidak bisa menerima pembentukan federasi baru yang mengancam integritas dan keberlangsungan AFC. Uni Asia akan merusak keseimbangan sepak bola di benua ini. Pernyataan Malaysia ini memicu debat panas antara pejabat FIFA dan AFC. Malaysia menegaskan bahwa mereka tidak akan berpindah ke Uni Asia dan menuntut agar semua negara anggota baru tetap berada di AFC. Sementara itu, negara-negara yang mendukung Uni Asia menilai reaksi Malaysia sebagai upaya mempertahankan dominasi lama yang selama ini dianggap tidak adil. Pertemuan darurat diadakan di Zurich dan Kuala Lumpur. Dalam rapat itu, FIFA menekankan bahwa pembentukan Uni Asia sah secara hukum selama prosedur pengakuan anggota dipatuhi. AFC menolak, menyebut bahwa Uni Asia melanggar statuta konfederasi resmi. Malaysia dan beberapa negara kecil lain mendukung AFC, menganggap Uni Asia terlalu radikal dan bisa menimbulkan konflik politik serta ekonomi dalam sepak bola. Debat berlangsung sengit. Argumen dari pihak pendukung Uni Asia menekankan transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme. Mereka menyoroti bahwa selama ini banyak keputusan AFC dipengaruhi politik, sehingga kompetisi tidak berjalan adil. Sementara AFC dan Malaysia menekankan pentingnya stabilitas, tradisi, dan kontinuitas. Mereka menyatakan bahwa Uni Asia bisa memecah belah benua dan menimbulkan konflik baru. Media internasional menyoroti momen ini sebagai konfrontasi terbesar antara negara anggota Asia Timur Tenggara dan AFC, yang disebut sebagai pertarungan kekuasaan sepak bola Asia terbesar abad ini. Selain kontroversi politik, pembentukan Uni Asia juga berdampak besar pada sisi finansial. Banyak sponsor utama AFC mulai berpikir ulang. Beberapa perusahaan besar, termasuk dari Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, dikabarkan akan meninjau ulang kontrak sponsor jika Uni Asia terbentuk. Ini menimbulkan tekanan tambahan terhadap AFC. Mereka kehilangan sebagian besar pendapatan sponsor dan hak siar, sementara Uni Asia menjanjikan sistem yang lebih profesional dan transparan. Analis sepak bola internasional menyebut,
Ini bisa menjadi pergeseran kekuatan finansial terbesar di sepak bola Asia dalam sejarah modern. Posisi Indonesia dalam debat Indonesia menempati posisi unik. PSSI disebut berada di garis tengah, mendukung prinsip Uni Asia agar sepak bola regional lebih adil, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan FC. Indonesia menyatakan, kami ingin sepak bola Asia Timur Tenggara memiliki suara yang lebih kuat, kompetisi yang lebih adil, dan pembinaan pemain muda yang profesional. Namun kami juga menghormati sejarah FC. Dengan posisi ini, Indonesia bisa berperan sebagai penengah dan sekaligus menjadi salah satu negara yang menentukan arah perkembangan Uni Asia. Uni Asia direncanakan akan menyelenggarakan beberapa kompetisi besar. Uni Asia Champions League, kompetisi antar klub elit Asia Timur Tenggara, dengan format mirip Liga Champions Eropa. Uni Asia Nations Cup, turnamen antar negara 2 tahunan, menyaingi Piala Asia FC, program pembinaan pemuda kerjasama lintas negara untuk melatih pemain muda, pelatih, dan manajemen klub berbasis teknologi modern. Turnamen ini diprediksi akan menjadi magnet sponsor baru dan menggeser dominasi FC jika berhasil dijalankan. Netizen di Asia Timur dan Tenggara menyambut berita ini dengan antusias. Komentar populer antara lain, akhirnya ada perubahan nyata. Uni Asia bisa jadi era baru sepak bola kita. Malaysia terlalu takut menghadapi persaingan baru. Media global pun ramai memberitakan. BBC menyebutnya konfrontasi terbesar sepak bola Asia sejak FC berdiri. ESPN menulis Asia Timur Tenggara bersatu menantang dominasi lama. Al Jazeera menyoroti bahwa konflik ini berpotensi memecah belah benua jika tidak ditangani diplomatis. Para analis menyebut langkah Uni Asia bisa membawa beberapa dampak positif, profesionalisme meningkat, peluang pemain muda lebih besar, kompetisi lebih merata. Negatif, potensi konflik politik dan finansial, FC kehilangan pengaruh, beberapa negara seperti Malaysia menolak keras. Namun mayoritas sepakat, ini adalah momentum untuk reformasi sepak bola Asia Timur Tenggara yang selama bertahun-tahun merasa tidak mendapatkan perlakuan adil dari FC. Debat panas FIFA dan FC soal Uni Asia bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah revolusi diplomasi dan sepak bola yang mengguncang seluruh benua. Malaysia menolak, FC panik, namun negara-negara pendukung Uni Asia bertekad membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan modern. Indonesia berada di tengah sejarah, memiliki peluang untuk menjadi salah satu motor perubahan terbesar di sepak bola Asia. Langkah ini bukan sekadar tentang politik atau dominasi, tetapi tentang masa depan sepak bola Asia Timur Tenggara yang lebih profesional dan merata. Dan seperti biasa, Cek Fakta akan terus memantau setiap perkembangan, membedah fakta di balik drama besar ini, dan memastikan kamu mendapatkan informasi yang faktual, akurat, dan terpercaya. Terima kasih sudah menyaksikan laporan lengkap dari Cek Fakta. Jika kamu ingin selalu mendapat berita sepak bola internasional terbaru dan fakta-fakta yang jarang diungkap media lain, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasimu. Di sini, kami tidak hanya menyampaikan kabar, kami membongkar faktanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.